Nah, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi ya sama Pak Fahran dalam pelajaran agama Islam. Nah, sekarang kita di kelas di 3, teman-teman. Nah, Pak Fahran hari ini akan membahas tentang sholat. Nah, yaitu adalah sholat kewajibanku. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca surah pendek dulu ya, teman-teman. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nasr ya, teman-teman ya. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر Innahu kana tawwaba. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Pak Farhan akan mulai. Nah, pelajaran hari ini ya, teman-teman ya. Nah, dimulai dari apa itu sholat. Nah, apa itu sholat Pak Farhan? Nah, teman-teman lihat ya. Nah, sholat itu teman-teman artinya doa. Nah, gitu ya. Ketika kita sholat, sholat itu artinya doa. Nah, sholat juga diartikan sebagai serangkaian ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbir ya teman-teman ya. Dari takbir dan diakhiri dengan salam. Takbir yang kayak gimana ya teman-teman? Tahu nggak? Takbir yang bunyinya Allahu Akbar. Nah, kalau salam bunyinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau itu jawab salam ya Pak Farhan ya. Nah, kalau salam dalam sholat jadinya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi sholat itu punya arti yaitu doa. Nah, pengertian sholat di sini adalah serangkaian ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Oke, lanjut teman-teman. Nah, sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Nah, ya diingat-ingat ya teman-teman ya. Sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Nah, oke, kita lanjut teman-teman. Nah, sekarang banyak sekali teman-teman ternyata ya ayat tentang keutamaan sholat. Nah, di dalam Al-Quran ada di surah Az-Zariyat ayat 56 ya teman-teman yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menghambakan diri atau beribadah kepadaku. Nah, Allah ini teman-teman yang berfirman ya teman-teman di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, aku tidak mengatakan aku ini Allah, aku tidak menciptakan jin, Allah tidak menciptakan jin dan manusia, kita manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi teman-teman kita diciptain paparan ya, guru-guru di Al-Munawar. Terus di situ ada jin juga ya teman-teman. Nah, Allah tidak menciptakan makhluknya kecuali mereka semua itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, teman-teman juga harus beribadah kepada Allah. Nah, ya teman-teman ya, beribadah itu dengan cara apa? Misalnya dengan cara sholat. Nah, sholat ini wajib ya teman-teman ya. Beribadah bisa dengan cara sholat, dengan cara mengaji ya teman-teman. Terus apalagi membaca Al-Quran itu juga beribadah. Terus memberi santunan kepada anak yatim. Apa itu sedekah ya teman-teman ya. Nah, jadi beribadah itu seperti sholat, mengaji, berzikir ya teman-teman ya. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi Allah yang mengatakan sendiri ini, teman-teman. Nah,
Nah, jadi Allah itu menciptakan makhluknya untuk beribadah kepada Allah. Lanjut teman-teman ya. Nah, ada lagi nih ayat yang lain teman-teman. Nah, dalam Quran surat Toha di dalam Al-Quran, Allah juga berfirman teman-teman, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Nah, Allah sendiri yang menyuruh kita untuk sholat. Jadi bukan tafahran ya teman-teman, tapi Allah. Nah, Allah sendiri yang menyuruh kita untuk sholat. Nah, ini adalah keutamaan sholat. Masya Allah ya teman-teman ya. Ibadah yang paling utama yaitu sholat. Nah, kenapa sholat ini wajib? Nah, ini kan ayat ini ya teman-teman ya. Nah, kan Allah bersaksi, Allah berfirman, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat Allah. Gitu teman-teman. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk nih teman-teman di hikmah atau manfaat dari ibadah sholat. Nah, oke, yang pertama, hikmah dulu. Hikmah ini apa, Pak Fahran? Nah, hikmah ini adalah manfaat. Jadi kalau anak muslim, anak soleh yang rajin sholat, dia punya manfaat dari sholat itu. Nah, kita lihat ya manfaatnya apa aja nih. Kalau kita rajin sholat, yang pertama, selalu ingat kepada Allah. Nah, gitu ya. Tadi kata Allah kan di dalam ayat surat Toha, laksanakanlah sholat adalah untuk mengingat aku. Jadi untuk mengingat Allah. Jadi ketika kita sholat, kita ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Jadi tidak akan lupa. Oke teman-teman, sebentar sayang ya. Ini salah nih Allahnya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, anak yang rajin melaksanakan saat sholat akan selalu ingat Allah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Anak yang rajin melaksanakan sholat akan selalu ingat kepada Allah, teman-teman. Gitu. Tadi udah para jelasin ya, lanjut. Anak yang selalu ingat Allah akan mendapat pertolongannya. Nah, teman-teman kalau ingat Allah atau rajin sholatnya, insya Allah ketika teman-teman dapat musibah, Allah akan menolongnya. Lanjut apa lagi nih? Anak yang mendapat pertolongan Allah akan selamat dunia dan akhirat. Nah, misal kalau yang rajin sholat, dia dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam sekolah, dimudahkan dalam bangun pagi, dalam sholat subuh. Terus dia juga bukan hanya di dunia selamat. Dia misalnya cita-cita mau jadi dokter, mau jadi tentara, insya Allah karena rajin sholat bisa tercapai cita-citanya. Nah, itu kalau di dunia. Ada juga di akhirat, teman-teman. Insya Allah kalau anak yang rajin sholat, insya Allah hadiahnya dari Allah adalah masuk ke dalam surganya Allah. Nah, kalau di surga, teman-teman mau minta apa aja boleh. Gitu. Masya Allah ya teman-teman, luar biasa. Nah, terus yang kedua, manfaat dari sholat. Melatih ketaatan dan kedisiplinan. Nah, teman-teman. Yang pertama, saat melatih sikap taat dan disiplin, anak yang rajin melaksanakan sholat berarti menaati perintah Allah. Berarti teman-teman udah hebat. Karena yang merintahin langsung kan tadi di ayat yang sebelumnya adalah Allah ya teman-teman ya. Sholatlah, karena sholat itu adalah mengingat aku atau mengingat Allah. Jadi Allah langsung yang menyuruh kita untuk sholat. Berarti ketika teman-teman sholat, berarti teman-teman telah menuruti perintah Allah. Masya Allah teman-teman ya, luar biasa. Nah, ketika teman-teman menuruti perintah Allah, nah Allah ini sayang dan cinta banget sama teman-teman. Gitu. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, hal itu bisa melatih anak untuk menaati orang tua dan guru, serta berdisiplin di rumah dan sekolah. Nah, teman-teman. Nah, jadi anak yang rajin sholat, dia biasanya karena biasa menurut kepada Allah, telah menaati perintah Allah, biasanya di sekolah dan di rumah, dia biasanya hormat kepada gurunya. Dan misalnya kalau disuruh apa-apa oleh orang tua dan guru, dia mau. Kalau emang disuruhnya untuk kebaikan, misalnya disuruh sama gurunya untuk kerjain tugas, dia ngerjain tugas dan mengumpulkan dengan baik. Disuruh oleh gurunya
Misalnya mengerjakan ulangan sendiri, dia mengerjakan ulangan tanpa menyontek. Itu ya teman-teman ya. Nah, lanjut teman-teman. Yang ketiga adalah melatih kepercayaan diri dan kejujuran. Nah, teman-teman, kepercayaan dirinya di mana Pak Fahran? Nah, saat teman-teman ini melafalkan bacaan sholat atau sedang membaca bacaan sholat. Nah, itu teman-teman secara tidak sengaja itu melatih kepercayaan diri. Nah, misalnya surat Al-Fatihah, misalnya surat-surat pendek, surat doa-doa iftitah. Nah, itu tuh teman-teman melatih kepercayaan diri. Apakah udah benar ya bacaan saya, apakah udah baik, udah seperti Bapak guru dicontohkan di sekolah, apakah sudah baik dan benar ya. Nah, itu jadi kalau anak yang percaya diri, bacaan sholatnya biasanya baik dan benar gitu. Jadi ketika kita sholat itu melatih kepercayaan diri teman-teman. Terus apa lagi Pak Fahran? Nah, sholat juga menumbuhkan sikap jujur teman-teman. Contohnya apa Pak Fahran? Nah, kayak teman-teman, udah wudhu apa belum? Nah, kita nggak tahu ya, Pak Fahran nggak tahu teman-teman udah wudhu apa belum. Orang tua teman-teman nggak tahu teman-teman udah wudhu apa belum. Nah, karena berwudhu ini wajib ya teman-teman ya, karena Allah suka sekali anak soleh yang bersuci. Jadi berwudhu ini wajib sebelum sholat. Dan karena kita kalau ingin menghadap Allah, kita harus keadaannya suci, bersih ya teman-teman, ya rapi, pakaiannya bagus, rapi, dan berwudu dan bersih ya teman-teman. Karena berwudu juga itu teman-teman ya menghindari kita dari para penyakit. Nah, jadi kalau bersuci itu menghilangkan kotoran atau berwudu, insya Allah teman-teman akan sehat terus. Oke lanjut teman-teman. Yang keempat apa Pak Menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Nah, maksiat ini apa Pak Fahran? Maksiat ini adalah perbuatan yang tercela atau perbuatan dosa gitu. Nah, anak muslim akan rajin sholatnya. Yang rajin sholat akan terhindar dari perbuatan maksiat. Jadi kayak mencuri ya teman-teman ya, berkata kasar, marah-marah. Nah, insya Allah teman-teman ketika teman-teman sholat, teman-teman akan terhindar dari sifat-sifat tersebut ya, seperti marah. Biasanya kalau orang yang sering marah, biasanya dia eh, nggak pernah sholat atau sholatnya jarang ya teman-teman, bolong-bolong. Jadi dia sering marah. Nah, Pak Fahran tapi ada tuh teman aku yang rajin sholat tapi dia marah-marah. Nah, itu teman-teman kata ulama celakalah sholatnya. Celakalah sholatnya maksudnya apa? Mungkin dia sholatnya ketika dia sholatnya rajin tapi masih marah-marah. Mungkin dia sholatnya Al-Fatihahnya nggak dibaca, misalnya ya teman-teman, ya kan wajib ya baca Al-Fatihah ya, atau sholatnya buru-buru. Nah, bisa jadi kayak gitu ya, walaupun dia rajin sholat, tapi dia masih marah, berarti sholatnya belum benar teman-teman. Nah, itu ya contohnya teman-teman ya. Insya Allah kalau rajin sholat, sholatnya udah rajin, terus teman-teman sholatnya bacaannya benar, nggak buru-buru, insya Allah teman-teman akan terhindar dari perbuatan yang buruk atau yang jahat. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ada di surat Al-Ankabut teman-teman, ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Nah, Masya Allah teman-teman, di dalam Al-Quran telah ditulis ya teman-teman, bahwa sholat itu adalah keutamaannya sangat luar biasa. Nah, wajib ya teman-teman, makanya dia di sholat itu wajib, karena keutamaannya luar biasa daripada ibadah yang lain, daripada mengaji, daripada ibadah yang lain pokoknya teman-teman. Jadi sholat ini lebih utama. Nah, misalnya teman-teman lagi main, lagi ngapain, ketika dengar azan, teman-teman harus dahulukan sholat, karena sholat tua wajib. Bahkan lagi ngaji sekalipun teman-teman, nah, harus langsung sholat. Harus ditinggalkan semua pekerjaan yang mau ngaji, mau lagi bermain, lagi ngapain ya, lagi pegang HP, nah teman-teman semuanya aktivitasnya dihentikan, lagi main bola, harus langsung sholat. Karena di ayat tersebut, di Al-Ankabut ini ya teman-teman ya, nah, keutamaannya, sholat itu keutamaannya lebih utama daripada ibadah yang lain. Oke lanjut teman-teman. Nah, selanjutnya yang kelima, melatih diri untuk menjaga kebersihan dan
kesucian. Nah, teman-teman. Jadi, ketika kita sebelum sholat ya teman-teman ya, kita biasanya berwudu sebelum sholat ya teman-teman ya. Itu adalah untuk menyucikan diri kita, untuk menjaga kebersihan diri kita. Makanya kita harus sholat 5 waktu. Nah, setiap 5 waktu itu kita berwudu kan ya teman-teman. Berarti itu kita telah menjaga kebersihan. Namanya virus corona, insya Allah jauh-jauh deh. Oke, lanjut ya teman-teman. Terus yang kedua ada menjaga kebersihan dan kesucian akan terhindar dari penyakit. Nah, teman-teman yang suka mandi, yang suka berwudu ya teman-teman, insya Allah terhindar dari segala virus dan dari penyakit. Itulah keutamaan dari berwudu. Siapa lagi? Nah, yang keenam yang terakhir adalah menjaga kebersamaan. Nah, gimana maksudnya Pak Fahran? Kita simak teman-teman. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk sholat wajib dengan berjamaah di masjid. Nah, kenapa Pak Fahran harus berjamaah di masjid? Nah, kita lihat ya. Nah, sholat berjamaah dapat melatih kebersamaan teman-teman dan menjaga persaudaraan umat Islam. Nah, teman-teman yang kakak kelas 3 udah sering banget ya, udah 2 tahun lebih sholat bareng-bareng di Al-Munawar ya sama teman-temannya. Nah, itu bisa melatih kekompakan teman-teman, jadi lebih saling rukun, lebih saling peduli sama temannya gitu. Kalau ada kesusahan temannya dibantu. Nah, itu ya efek dari kita suka sholat berjamaah. Alhamdulillah ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan coronanya cepat hilang. Kita bisa sholat berjamaah lagi di sekolah. Oke lanjut teman-teman. Jika kebersamaan terjaga, maka akan tercipta hidup rukun dan damai serta bahagia. Nah, teman-teman nggak akan berantem-berantem sama temennya kalau misalnya ketika sering sholat berjamaah, karena kita sholat bareng ya teman-teman ya, kita zikir bareng ya teman-teman ya. Nah, insya Allah akan tercipta kerukunan dan kedamaian. Alhamdulillah. Wah, luar biasa ya manfaat dari sholat ini. Oke teman-teman, dari Pak Fahrat segitu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.